Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Tribuana, NIM 8603365253. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam bentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi. Ada ontologi yang menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu atau apa yang dikaji dan hakikat realitasnya. Yang kedua ada epistemologi yang menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran diuji. Yang ketiga ada aksiologi, menjelaskan nilai, etika, dan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah keterkaitan ketiga sebagai landasan utama filsafat ilmu. Baik, yang pertama ada ontologi. Ontologi dalam filsafat ilmu berperan untuk menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu, yaitu segala sesuatu yang diteliti oleh ilmu pengetahuan. Ontologi membahas tentang hakikat realitas yang dikaji, baik yang bersifat fisik atau material dan maupun abstrak yang tidak langsung terlihat seperti konsep, ide, atau nilai. Dalam konteks filsafat ilmu, ontologi menjawab pertanyaan pokok seperti apa yang dipelajari oleh ilmu dan bagaimana sifat keberadaan objek tersebut, yaitu 1. Apa yang ingin diketahui oleh ilmu. Yang kedua, apa yang menjadi objek material dan objek formal suatu ilmu. Dan yang ketiga ada bagaimana hakikat dari realitas yang diteliti tersebut. Dengan demikian, ontologi menjadi dasar dalam menentukan ruang lingkup dan batas-batas suatu ilmu, sehingga jelas apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam kajian ilmiah. Ontologi juga membantu ilmuwan memahami apakah realitas yang diuji bersifat tetap, berubah, tunggal, atau majemuk. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi dalam filsafat ilmu berperan untuk menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh, dikembangkan, dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Epistemologi membahas tentang sumber pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, serta kriteria kebenaran ilmiah. Dalam konteks epistemologi menjawab pertanyaan seperti yang pertama, bagaimana proses memperoleh pengetahuan yang benar. Yang kedua, apa saja sumber pengetahuan, contohnya seperti pengalaman atau empiris. Yang kedua, rasio atau kombinasi keduanya. Yang ketiga, metode apa yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Yang keempat, adalah bagaimana cara menguji kebenaran suatu pengetahuan. Epistemologi menekankan pengetahuan metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, penalaran logis, atau logika serta verifikasi. Dengan demikian, epistemologi menjadi dasar dalam menentukan prosedur, metode, dan validitas suatu ilmu, sehingga pengetahuan yang dihasilkan dapat dianggap benar dan dapat dipercaya secara ilmiah. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi dalam filsafat ilmu berperan untuk menjelaskan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Aksiologi membahas tentang untuk apa ilmu digunakan dan bagaimana ilmu seharusnya dimanfaatkan. Dalam konteks aksiologi, menjawab pertanyaan seperti 1. Untuk apa ilmu pengetahuan digunakan? Yang kedua, apa manfaat ilmu bagi kehidupan manusia? Yang ketiga, bagaimana etika dalam penggunaan dan pengembangan ilmu? Dan yang
keempat adalah nilai-nilai apa yang harus diperhatikan dalam kegiatan ilmiah. Aksiologi menekankan bahwa ilmu tidak bersifat bebas nilai sepenuhnya, karena dalam penerapannya harus mempertahankan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, aksiologi menjadi dasar dalam menentukan arah, tujuan, dan dampak penggunaan ilmu, agar ilmu pengetahuan digunakan secara bijak dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Dan yang terakhir ada keterkaitan ketiganya, keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai landasan utama filsafat ilmu terletak pada perannya yang saling melengkapi dan dalam membangun suatu ilmu pengetahuan yang utuh. Ontologi menentukan apa yang dikaji atau objek dan hakikatnya yang realitas. Yang kedua ada epistemologi yang menjelaskan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang objek tersebut dengan metode yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi mengarahkan untuk apa pengetahuan tersebut digunakan, termasuk nilai, etika, dan manfaat bagi kehidupan. Ketiganya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Ontologi menjadi dasar dalam menentukan objek yang diteliti. Epistemologi menyesuaikan metode yang telah ditentukan oleh ontologi. Dan yang terakhir aksiologi memberi arah dan nilai terhadap penggunaan hasil pengetahuan yang diperoleh melalui proses epistemologi. Dengan demikian, ketiganya membentuk suatu kesatuan yang utuh. Apa yang dikaji yaitu ontologi, bagaimana cara mengetahui yaitu epistemologi, dan untuk apa digunakan yaitu aksiologi. Tanpa salah satu dari ketiganya, ilmu pengetahuan tidak akan menjadi dasar yang lengkap, baik dari segi objek, metode, maupun nilai dan tujuan penggunaannya. Baiklah, sekian dari presentasi singkat saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.